Oke, programnya kita ada 4 tipe program. Kemarin sudah saya sampaikan ya. Ada programnya Komsos Kedua, program prioritas, programnya Kefikepan, dan programnya Paroki. Sebentar. Sekarang kita mau fokus ke programasi, teman-teman. Kemarin kami sampaikan bahwa ada 4 program utama ya, 4 program utama dari Kefikepan, yaitu programnya Komsos sendiri, kemudian programnya prioritas untuk bersama, programnya Kefikepan, dan program paroki. Kita coba mulai dari sing bahasanya paling simpel itu paroki. Kemarin kan kita sampaikan paroki silahkan mengisi, tapi di sini saya lihat belum ada yang mengisi kapan mereka HUT parokinya, kapan pesta Oh namanya, iya, kapan komuni pertamanya, sakramen penguatan kayaknya ada yang mau sakramen penguatan, muntilan ya kayaknya ya. Tahun ini ada Sumber Kristen. juga nanti Oktober. Eh, Sumber juga Oktober. Oktober. Dari program paroki tadi udah ini tolong nanti dilengkapi buat teman-teman yang baru bergabung. Terus kemudian yang program Kefikepan yang saya garis kuning nanti di apa cermati ya. Ini termasuk HUT KAS 85 tahun ini tanggal 25 Juni. Nanti silakan menyiapkan konten ucapan selamat masing-masing paroki, mau dewannya atau mau apa umatnya dan sebagainya. Terus kemudian HUT Kefikepan Kedua tanggal 18 Agustus nanti kita ketemu bareng di situ, areanya di tuan rumahnya di Muntilan. Kemudian temu Raya Miss Dinar Sekedu ini di Seminari, nanti kita juga ketemu bareng ya. Kita dampingin teman-teman Miss Dinar. Temu karya pendamping FIBB Sekedu di Ignatius tanggal 7 September. Festival Kitab Suci juga di Ignatius 21 September. Tepas yang KS yang online nanti 17 Oktober. Ini siap-siap teman-teman menyiapkan itu tadi virtual meetingnya ya untuk Zoom linknya dan untuk di aula ya. Kemudian Hari Pangan Sedunia, tuan rumahnya Muntilan Muntilan 18 sampai 19 Oktober. Temu pasaran yang offline nanti perwakilan dari kita nanti 22 Oktober dan Jarkom OPK. Organisasi Pelajar Katolik ya OPK itu. Ada 3 di kita Temanggung ada IPKT, di Magelang ada IPKASMA, di Muntilan ada IPKAM. Itu di Muntilan juga tuan rumahnya jadi memang Muntilan kemarin jadi ini ya, jadi kebanjiran orderan, kebanjiran event gitu ya teman-teman. Oke, terus yang program Komsos Kedu, konten kreatif pewartaan dan program Imam Mengajar. Program Imam Mengajar ini seminggu sekali, nanti akan dilanjutkan, tapi dengan model yang lebih menarik lagi, konten kreatifnya mulai dihidupkan. Karena biasanya Instagram kita isinya adalah konten liputan. Beda ya teman-teman antara konten liputan dan konten kreatif. Kalau konten liputan ya memang liputan dari event yang ada, tapi konten kreatif ya entah katekesnya apa gitu. Tapi tentu katekesnya ya bukan terus katekese umum, misalnya ngomongin warna liturgi misalkan, ya semua akan ngomongin itu, gitu. Dari Vatikan sampai paroki akan ngomongin itu sama. Tapi bagaimana ada nuansa lokalnya. Kalau paroki ini khasnya sumber nih, misalkan sumber dengan pertaniannya, misalkan ya konten yang bisa match dengan itu apa diangkatnya orang yang beternak opo kayak atau pemahaman tentang jubileum dari orang-orang di kampung sumber misalkan. Nah, itu kan itu pemahaman jubileum mungkin sama secara tulisan, tapi secara apa verbal kalau itu kita wawancarakan ke orang kota dan orang desa tentu biasanya menciptakan apa hal-hal yang menarik di situ. Jadi itu salah satu konten-konten kreatif. Nanti mungkin Mas Bio bisa banyak share nanti konten kreasi sebagai pengamat media sosial gitu. Oke, oke sekarang kita fokus ke ini yang program prioritas. Oke. Program prioritas kita video simulasi ziarah jubileum ini sudah kita kerjakan, sudah aman karena ini 1 sampai 2 Februari. Kemarin termasuk desain panduan apa jubileum itu juga sudah saya share di grup ya. Itu monggo silakan bisa dimanfaatkan. Di situ ada jadwal dari para romo untuk ini sakramen tobat jubileum KS. Jadi ada 2 tempat yang akan diselenggarakan selama 1 tahun yaitu di Ignatius dan di Kerkop selang-seling itu dengan
dengan petugas masing-masing bergantian dari paroki. Februari Fatima Ngabla, Maret Sumber, Ignatius April, Muntilan Mei, Pancarga Juni, Salam Juli, Merto dan Borobudur nanti Agustus, Ngawen September, Banyu Temumpang, Oktober November Temanggung Paraan. Desember. Nah nanti misalnya teman Salam nih misalkan Mas apa mau Rio ya Mas Rio Salam misalkan. Nah itu nanti di Juli kemungkinan nanti kan tempatnya kalau sesuai apa yang saya share kemarin itu di Kerkop. Nah Kop. Di Kerkop itu silakan kali ini kan liputan event ya, simple mulai dari persiapan tim liturginya, kornya, misdinar, prodiakon, termasuk sampai nanti sakramen tobatnya, berapa umat yang hadir di sana, terus diwawancara bagaimana apa kesannya, perasaannya karena ini kan kayak semacam pemutihan gitu loh. Yubileum itu kayak semacam penghapusan dosa. Penghapusan dosa yang dilakukan secara serentak di seluruh dunia gitu. Jadi selama 25 tahun sekali itu ada kayak pemutihan kalau nek STNK ngono misalnya. Jadi ini penghapusan dosa. Nah, monggo nanti bisa ditangkap respon-respon dari umatnya masing-masing gitu. Kalau sesuai jadwal ini nanti monggo disampaikan. Jadi nggak berat ya. Jadi satu paroki cuman handle di 1 bulan. 1 bulan itu juga cuma di tanggal tertentu. Sudah ada tanggal-tanggalnya kok. Gitu. Jadi saya rasa ini bisa ya teman-teman. Makanya ini nggak tak kuning-kuning karena ini sebenarnya program prioritas. Tapi ini kalau buat Komsos ini simple karena cuma liputan ya. Yang penting itunya wawancaranya itu apa untuk kita ngumpulin apa suasana hati orang yang setelah diampuni dosa-dosanya itu. Kita akan fokus ke 5 program utama yang akan kita kerjakan bareng-bareng teman-teman, baik PIC paroki maupun eh, teman-teman pengurus. Karena PIC paroki juga otomatis menjadi pengurus di Kevekepan Kedu, gitu. Supaya karena kalau kita cuman apa misah-misah gitu, koyone kok apa ora sinergi, ora bersatu, terus apa ya koyo garap dewe-dewe, karepe dewe, paroki yo dewe, Kevekepan dewe yo yo ora ana kebersamaan ngono lho, teman-teman. Jadi kita bersatu aja semuanya jadi satu pengurus mengingat amanah khusus yang diberikan pada Komsos ini untuk apa mengawali transformasi gereja ke arah digital ini. Jadi video profil Taman Ziarah, karena kita punya 4 taman ziarah yang letaknya di 4 paroki, maka kita akan nyengkuyung ke paroki terdekat. Nggih. Sumber punya apa jenenge? Lima tuka. Itu kan, nggih. Jadi nanti kita nyengkuyung Mbak Ida bersama Mas Galih di sana. Ya. Gitu. Jadi kita rame-rame kapan nanti dijadwalkan Februari kita ke Sumber. Nek iso sih ada syutingan pas sepine, terus ono syutingan pas rame ini juga gitu. Jadi untuk kita ngangkat profilnya, sumber profil nanti naskahnya seperti apa dan sebagainya. Apakah naskahnya mau diserahkan ChatGPT atau kita mau ngarang sendiri ya? Monggo nanti tim naskah, biasanya tim konten kreatif dan tim jurnalistik gitu nanti yang nulis-nulis seperti itu. Nah, syutingannya nanti tim kameramen dan videografi, tim editing dan sebagainya nanti siap mensupport ya. Rasa dawa-dawa lah ibarat yo 3 menit, 4 menit, maksimal 5 menit lah yo. Jadi supaya orang mengenal ke sana karena nek dilihat dari ininya tradisinya jubileum itu nanti akan berziarah ke tempat-tempat ziarah ini gitu. Jadi akan rame ini dan baik kalau kita sudah mengawali dengan profilnya ini makanya di 4 bulan pertama ini langsung kita garap bareng. Syukur nih so tadi di 2 bulan pertama. Ngablak nanti ke Guo Pereng nggih Mas Arya ya. Nanti Mas Arya masih on atau sedang nyambi? Bu Maria Grabak ora isan Bu. Gerabak. Oke, gerabak juga boleh deh. Tak tulis ya. Pisan ya. Berarti Fatimah nggih. Aku kok Gitu. lali to nek gerabakin duwe gua. Oke, matur nuwun Mas Momon. Tambah Fatimah. Oke. Oke, nanti ngabla kita support Nanti. Mas Arya dan tim kita ke Gua Pereng, terus kemudian Banyu Temumpang kita support untuk Gantang. Di sini ada Mbak Tere. Mbak Tere sudah gabung belum ya? Tadi trouble katanya. Oke, sama Pak Agus. Kemudian Mei Borobudur nanti Gua Semalen, nanti kita bantu Mas Jimmy sama teman-teman dari Mertoyudan tentunya. Ada Mas Anton, Mas Siva, nanti kita support. Paroki Fatimah ya duwe taman doa anyar. Apa? Ning paroki taman doa anyar. Wah, Belum ya masih ngerti to. Yang beri omah kae.
Aku ya belum. Anak Beli aku kabeh gereja. gereja duwe kuwi, Pancarga yo duwe. Wis gerabak kowe gerabak kowe Ya gerabak kowe gerabak ya gerabak. Fatima nanti kita support teman-teman Fatima. Wih, Fatima rano sing teko iki, Mas Jody. Sapa? Bar layat mau ki lho, bar layat Oh kowe iya iya Mas iya ikut Anggit. gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Kedukaan. Oke. Alright, oke, nanti kita support. Terus model profilnya seperti apa? Monggo nanti dikembangkan oleh tim konten kreatif bersama para pendampingnya ya. Ada Mas Bio, ada Pak Hari Atmoko, itu. Terus sendiri mau. Oh, oke. Oke. Berikutnya adalah ini pelatihan teman-teman AI untuk pelayanan gereja. Karena memang sejak TEPAS yang kemarin itu temu pastoral kemarin sudah digaungkan bahwa ini loh ada AI, ini bisa menjadi ancaman tapi juga bisa menjadi harapan. Nah, kita menyikapi gereja kepiye gitu. Maka gereja mencanangkan untuk ya wes ayo beradaptasi ke digital juga lewat AI ini. Nah, AI ini apa dari segala lini pasti ada yang bisa dimanfaatkan untuk pelayanan gereja. Bukan hanya untuk Komsos tok ya, nek Komsos jelas dari desain, editing, apa digawe naskah itu bisa dibantu oleh AI. Tapi bagaimana dengan timpel lain, misalkan timpel liturgi, nah, kebayangnya apa? Di di Paroki Fatima tim buku panduan misalnya cari gambarnya udah pakai chat GPT. Wah, yes itu salah satu contohnya. Artinya sekarang kita create gambar itu kan juga sudah nggak usah cari di Google toh. Pengen gambar apa sing sesuai dengan tema kita, dengan topik kita, ya wes kita chatkan di prompting kan di ChatGPT atau di apa Runway atau di Leonardo, Midjourney, Kling dan sebagainya. Nanti kita akan buat tim khusus untuk pelatihan AI ini. Nanti apakah akan dilaksanakan online atau offline gitu. Tapi bayanganku karena ini kan akan heavy untuk kita share pakai screen, pakai laptop, pakai komputer dan pakai internet kayaknya penak online. Nek offline ki engko mung teko wong tok do ora nggo laptop kae ya mung padha wae to. Jadi kita mengoceh dok ngono. Jadi mending nek iso Nek di online kan dulu ya. Online akhirnya ketika kayak sekarang ini ngajaknya online akhirnya sing gabung ya mingsa. hmm, yang sing biasa online ya. Anak-anak muda biasanya sing wis wis biasa nge-zoom gitu gitu kan. Sing sepuh-sepuh mungkin ora tertarik. Nah, itu nanti kita perbincangkan bagaimana baiknya teman-teman. Nah, target market lagi kebiasaan marketing. Target audiensnya adalah justru orang di luar Komsos gitu. Kalau teman-teman Komsos sih saya rasa belajar lewat YouTube udah cukup gitu. Tapi bagaimana kalau untuk yang teman apa para kabit, para dewan paroki, para timpel, kategorinya Ramane. Romone sih sana. Oh, itu Romone. Ya kemarin ini nyuwun malah Romone. Mbok aku diajari AI gitu. AI ki apa toh? Piye nganggo toh gitu dan sebagainya. Ming ditunjuk kayak Meta AI sama ChatGPT wah seneng banget gitu. Oh iso yo ngene dan sebagainya. Gawe homili online. Aku sesuai gak ya milih lewat AI. Nggih. Nah, nanti materinya apa saja, platformnya yang mau kita pakai apa saja, aplikasinya dan sebagainya. Terus nyambung ke pelayanan pewartaannya atau pelayanan liturginya atau pelayanan gerejanya seperti apa nanti kita omong ke bareng-bareng ya teman-teman. Kayaknya ini diselenggarakannya gitu ya rada tengah-tengah kok pas perainan sekolah wae yo. Mei Juni ngono ya, Juni Juli itu ya. Nah, hari kerja kayaknya ya nyepek ya boleh nanti kita bahas nggih. Terus buku profil paroki Kevikepan Kedu itu bukunya seperti ini teman-teman. Saya tak share-nya. Setiap tahun itu paroki kita itu bikin untuk branding paroki ya. Kita bikin buku seperti ini, sejarah paroki data rekat di Kevikepan Kedu. Ini yang tahun kemarin ya. Tahun kemarin. Jadi di sini ada profil paroki nih. Kalau teman-teman lihat di sini ada paroki Santo Antonius Muntilan tahun 1894 ini paling tua ini. Kemudian Ignatius 1900, kemudian Santo Yusuf Pekerja Mertoidan ini paling tua nomor telu 56 dan seterusnya Temanggung, Salam dan sebagainya. Ini semua ada profilnya teman-teman. Nanti ada profilnya. Iki ya, iki mencontoh-contoh buku kemarin, profil yang ini Borobudur kemarin ya.
Nah, kita biasanya bikin itu. Nah, yang harus kita butuhkan untuk yang tahun berikutnya itu ada kelengkapannya. Selain sejarah, itu kita akan melengkapi dengan branding paroki. Branding paroki itu termasuk logo dan slogan paroki. Udah pada punya toh logo paroki? Nggon aku ra duwe. Ora duwe. Oh, gawe kene ono desainer ono Mas Gale toh. Mas Kebiyen Gale. ki aku ki pengen bikin kayak sayembara apa lomba untuk bikin logo tapi kok urung kelakon. Oh, ya dilakon gitu. Berhadiah mobil ngono ora melu sing melu akeh. Sementara ini yang gambar apa kayak Bunda Berarti aku Maria miring kayak olu ya. berarti ambil. Yo, nanti Mas Gale atau teman-teman desainer nanti dibantu ya. Paroki Sumber belum punya logo. Itu. Ini contohnya nih saya berikan contoh yang logo salam. Ini udah punya logo seperti ini. Ini benar seperti ini ya Pak Rio. Pak Rio. Salam. Masih online atau enggak ini Mas Rio nih? Oh, sudah menghilang. Baiklah, lanjut. Jadi logo dan slogan. Nah, slogannya kadang yang kita belum banyak punya kalau slogan. Jadi slogannya monggo paling baik diserahkan ke Romo Paroki masing-masing. Mau damel ke slogan mau. Ya, biasanya seneng Romo kon gawe slogan karena akan dipakai bertahun-tahun itu biasanya. Oke, ini nanti derek dikumpulkan nanti lewat grup ya. Nanti kita akan kasih link drive-nya. Silakan mengumpulkan logo paroki masing-masing dan slogannya. Oke, teman-teman. Terus berikutnya adalah denah gereja. Sudah punya semua atau denah gereja? Master plan biasanya atau yang ini. Kalau ada yang masih mau bangun kayak Mertoyudan, Fatima, itu denah sama master plan sama gereja aslinya beda. Itu. Tapi kalau yang lain mungkin sama kayak Ignatius Muntilan itu gerejanya kan nggak akan pernah dibongkar karena itu cagar budaya ya. Jadi mungkin sudah punya denah resminya, kalau belum punya monggo didesainkan. Nah, desainnya seperti apa? Ada banyak tutorialnya di YouTube denahnya. Nggak harus pakai AutoCAD atau gimana, nggak harus presisi-presisi banget, nggak gitu loh. Yang penting tahu letak toilet di mana gitu, parkirannya seberapa gitu, nggih. Berikutnya adalah peta wilayah. Sudah punya semua saya yakin, peta wilayah kemarin seperti yang saya tunjukkan di sana. Peta kevikepan seperti itu. Nah, nanti peta wilayah paroki masing-masing biasanya sudah dipajang di sekretariat. Nah, itu boleh difoto atau siapa yang punya filenya, minta filenya nanti kalau bisa sudah lengkap dengan batas-batas wilayah parokinya. Dari nanti dikumpulkan juga di drive. Kemudian infografis sejarah paroki. Nah, sejarah yang kemarin kita tulis di buku edisi kemarin itu sejarah yang pakai tulisan panjang-panjang. Padahal modelnya sekarang kan teman-teman senangnya infografis ya, singkat, singkat, padat, jelas gitu ya. Pakai timeline gitu sehingga tahun ini ada apa, tahun ini ada apa, pakai gambar satu, 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 foto satu, satu, romonya siapa dan sebagainya gitu. Nah itu monggo nanti dibuatkan di tim parokinya masing-masing atau kalau memang nggak punya desainer, monggo bisa nyandak desainer dari Kevikepan Kedu nanti yang gabung siapa saja bisa dibuatkan infografis. Template-nya banyak infografis ya, di Canva banyak, di online juga banyak, ada aplikasi Visme, ada Visualize, dan sebagainya untuk bikin infografis timeline seperti ini. Yang desainer pasti paham tuh Mas Igo, Mas siapa? Apalagi ada Mas Ival di sini yang desainer kawaan juga. Mas Ival masih online? Oh, wes udut ya kita. Wah, ini saya nyuara jebul Mas Ival. Ora krungu Mas. Oh ya wes. Yang penting masih terlihat kehidupannya. Mas Ival, matur nuwun. Nanti teman Ignatius tolong digalakkan karena banyak kegiatan di Ignatius. Nggih. Oke, nanti tolong dibantu masuk ke tim desain juga ya Mas Ival ya. Nanti biasanya desain di luar-luar kok. Berikutnya infografis Litbang. Kalau tadi infografis sejarahnya, sekarang infografis Litbangnya.
Litbang itu berarti data statistik biasanya teman-teman. Data statistik itu informasi global jumlah umatnya berapa, yang wanita berapa, pria berapa, menikah berapa, sejahtera, prasejahtera biasanya berapa. Nah, itu biasanya ada datanya di sekretariat atau di Litbang. Berikutnya adalah infografis Santo Santa Pelindung Paroki. Semua punya ya Santo Santa Pelindung Paroki. Jadi kita pengen tahu kenapa paroki memilih Santo Santa Pelindung itu. Gitu. Jadi biografinya seperti apa, karyanya apa, fakta uniknya, timeline misinya beliau seperti apa sampai menjadi martir dan sebagainya. Itu nanti dibuatkan dalam ukurannya standarnya seperti ini ya 90 kali 120 cm supaya kalau nanti diperlukan untuk dicetak untuk paroki juga sudah siap cetak gitu. Jadi ini bukan hanya untuk keperluan buku tapi juga nanti kalau Dewan Paroki memerlukan teman-teman Komsos sudah siap bisa menyediakan. Kemudian galeri foto pastor paroki berupa Wall of Fame foto-foto imam sejak pertama berdiri. Nah ini kemarin Mbak Ida sempat ini ya cerita Udah tentang ini ya di sumber malah di sudah aula. di aula. Gimana Mbak ceritanya Ya, itu? ya waktu itu kan waktu dulu awal aku jadi komsos itu kan lihat aula kok sepi nggak ada apa-apa terus aku nyari-nyari foto-foto dari tahun 57 yang sebelum paroki itu kan foto-foto Romo yang diperbantukan dari itu Muntilan Hmm. itu SJ semua itu sampai tahun 99 terus tahun 2000 mulai paroki itu eh, Romonya PR semua sampai sekarang sama termasuk ada vikaris segala udah. Nah ini yang untuk tahun ini untuk sebelum Agustus ini aku berusaha untuk aduh lagi mau bikin foto ini tokoh-tokoh awam yang kemarin kan pas misa apa ya Hari Anak Misioner kan kita mengulas tentang tokoh tokoh awam yang ada di Gereja Sumber itu ada 5 orang itu setiap wilayah ada. Nah itu lagi mau tak garap itu nanti mau tak pasang juga di aula. Oke, sip. Gitu. Turun sharingnya Mbak Ida. Malah sumber sudah ya. Yang sudah Ya, punya juga, Ignatius kayaknya udah punya. Kemarin mana lagi ya? Borobudur tuh kayaknya juga punya. Pertaidan udah punya belum nggih, Mas Anton? Aku lali tuh. sumber tuh yang untuk Romonya 30 vikarisnya 7. Buset. Entok kabeh fotone kuwi. Puji Tuhan aku yang SJ kan karena Syarikat Yesus itu aku sengaja langsung minta ke komunikator SJ Semarang. Oh, makanya langsung dapat ya foto-fotonya. Ini rahasia juga ya. Eh, Buat yang SJ nanti ya, nyarinya langsung ke sana. Kalau yang PR nyarinya kemana nih PR? aku eh, kalau yang PR kan waktu itu udah ada Mas Anton. Jadi aku minta Mas Anton. Ya. Oke, berikutnya ke Mas Anton kalau gitu. Yang Anton, PR, ya. Mas Anton ini punya saudara Romo Katedral juga loh ini. Ya, PR-nya banyak. Oke, Mas Anton, Mas Payudhan udah ada di ruang tamu toh Mas. udah lengkap ya itu ya. Ruang tamu Romo. Dari Romo yang pertama udah ada. Nah, artis yang pertama siapa ya? Ya. Belum lahir. Kalau di Sumber itu kebetulan 2 tahun yang lalu tuh kan Romo Paroki Sumber itu Romo Daris kan waktu ya menjelang mau ulang tahun itu kan selalu diadakan acara apa ya namanya ya Triduum itu loh yang itu Hmm. mengulas tentang sejarah paroki kayak gitu-gitu lah dari awal itu aku jadi dari teks Triduum itu aku mencari daftar-daftar Romo dari awal sampai terakhir itu aku dari situ terus tak lihat terus langsung oh SC aku minta ini kontaknya dari komunikator SC langsung. Aku tinggal minta nama ini, nama ini, nama ini langsung dikirim semua dari sana. Oke, oke, oke. Oke. Gitu. Temanggung udah komplit, Mas Yudis? Belum, belum. Belum ya? Oh, Temanggung, untuk Romo-Romo. ya, foto Romo-Romo. Oh, MSF ya? coba nanti saya tanya. Temanggung itu MSF ya, MSF ya? MSF. Thank you. Ya. Itu biasanya nyari ke provinsialnya udah lengkap itu biasanya.
Oh iya, iya, siap. Pak, siapa ini? Fatimah tak tilek ke. Paraan, Tanggung. Paraan, Pak Aris sudah lengkap kalau di Paraan. Romonya juga MSF kayaknya. Kalau Paraan. Ya, Tio, kalau beberapa sudah ada, Mas Tio. Mm-mm. Sudah ya beberapa ya. Yang untuk lengkapnya itu yang belum tahu. Kalau dari awalnya belum tahu, tapi sudah ada beberapa yang dari Hmm. pastor paroki sebelumnya sudah ada. Oh, Kebetulan dari MSF juga. oke. Mungkin nanti cari informasinya ke sekretariat. Biasanya punya datanya, romonya siapa aja gitu. Kalau bisa dicarikan fotonya supaya nanti di buku bisa lengkap kita. Selain itu juga bisa dipajang gitu, misalnya nanti di Wall of Fame-nya paroki masing-masing supaya Ya, ya, Mas. semua. Itu nggih Pak Haris nggih. Nggih, Ya, matur siap, Mas. nuwun. Oke, kalau logo sudah punya ya, Paraan udah. Kan sudah punya. Nggih, nggih, nggih. Oke, yang lain-lain nanti mohon dilengkapi. Oke, teman-teman, acara selanjutnya makan siang. Sip. Oke, berikutnya yang program itu yang buku profil ya. Program yang ini buletin Kepan Kedu. Untuk yang tim song nanti dibahas tersendiri ya. Tim song nanti digawangi oleh Mas Fian. Silakan nanti nyandak teman-teman siapa yang punya tes musik bagus gitu. Karena tim song ini biasanya nanti dan kita gunakan untuk konten-konten kita dan juga syukur-syukur diperdengarkan saat event-event Kepan, saat HUT Kepan, Hari Pangan Sedunia dan sebagainya. Gitu. Itu deadline-nya kapan Mas ya? Oh, enggak dikasih Q1? enggak dikasih Enggak. artinya enggak. Yang jelas enggak akhir tahun gitu ya. Nah, ya, yang jelas di tahun 2025. Oke. Monggo bebas. Jadi teman-teman yang bisa musik silakan bantu Mas Fian ya. Nanti isi di formasi ini isi yang di bagian musik. Mana ini? Oh, ini di bagian musik sini. Bantu Mas Fian. Oke, teman-teman. Terus kemudian yang buletin ini seperti ini latar belakangnya teman-teman. Nah, ini setengah jam lagi kita sudahi ya, karena udah lapar nih, jam 7 harus makan malam kita. Jadi nanti lainnya kita lanjutkan di pertemuan. Ngadus aku. Burung adus. Wah, mulane ambune duren tekan gini. Ndi mau duren itu enggak? Turu. Jadi gini teman-teman, buletin ini adalah salah satu media yang khusus mau kita terbitkan di Kapan Kedu sebagai pelopor pertama buletin elektronik, e-buletin gitu ya. Jadi majalah tapi online gitu, jadi nggak dicetak. Latar belakangnya kenapa? Karena eh, Romo-Romo itu apa istilahnya sambat ya, istilahnya mempertanyakan janjane kegiatan-kegiatan paroki iki do dingerteni ora tuh karo wong-wong ngono lho. Kalau kita kan jawabannya ya kan kita upload di Instagram, kita upload di YouTube gitu videonya. Terus kita juga share di WA. WA-ne sapa ya? WA grupnya paroki ini dewe-dewe gitu. YouTube-nya siapa? Ya, betul. Instagram-nya siapa? Yo sing follow, sing iso nonton, nek ora follow ya ora ngerti toh. Nek sing ora biasa main Instagram ya ora ngerti nek kuwi wis ditayangke gitu. Padahal sebagian besar hampir 60% umat kita itu belum terbiasa untuk mengakses media sosial secara masif. Ming sekali-sekali ya, sekali-sekali. Nah, misal pun uh, saya jadi followernya Instagramnya Mbak Ida Sumber misalkan. Mbak Ida upload postingan gitu. Ini nek saya nggak ngelihat Instagram pas Mbak Ida upload, biasanya kan juga udah lewat itu apa nggak lewat di feed biasanya. Ataupun kalau lewat di feed ya saya lebih tertarik untuk nonton yang lain gitu dan seterusnya. Itu yang menjadikan event-event kegiatan di tiap paroki kita berlalu begitu saja. Orang memorable, orang ono sing ngeling-ngelingi gitu. Artinya band nya terselenggara ya wis no. Bahkan arep delok fotone zaman biyen kae wis ora begitu tertarik meneh gitu. Itu karakteristik online itu seperti itu. Memang online itu memudahkan untuk kita akses apapun. Ning yo ming attentionnya ming sedelok no, ming sekilas yo wis yo lali dan sebagainya.
Itu yang membuat beberapa Romo beride mbok gawe sing kaya majalah mbiyen ngene lho, majalah hidup, apa, Praba dan sebagainya sing wong ki kabeh maca, nyimpen majalahe dan sebagainya. Nih, tapi kan itu nggak relevan kan kalau di zaman sekarang, teman-teman. Majalah Salam Damai wae ra ono sing tuku gitu lho, berarti. Nek tuku wae mungkin ya ora diwaca gitu. Ora diwaca karena ya layoutnya aja juga seperti itu. Nah, artinya kita coba ambil jalan tengah, kita menawarkan e-bulletin itu tadi. Bulletin, bulletin itu kan ya bulet ya, pointers, bulet-buletnya gitu loh. Ibaratnya, meskipun ya sebenarnya penerjemahan harganya bukan itu. Yang artinya ini untuk mengabarkan apa yang terjadi di paroki kita masing-masing, dan juga diketahui oleh orang-orang paroki maupun di luar paroki. Contohnya kemarin ada misa Hari Anak Misioner ya. Masing-masing paroki ya sibuk dengan HAM-nya sendiri-sendiri gitu. Padahal setiap paroki semuanya ada acara HAM meskipun beda-beda gitu. Nah, kadang mereka tuh pengen tahu nek HAM-nya di Muntilan itu seperti apa toh gitu. Nek HAM-nya di Salam itu seperti apa. Nah, kadang kan di Instagram mereka nyari nggak ada yang upload dan sebagainya dan sebenarnya mungkin bukan banding-banding gitu ya, tapi cari inspirasi, cari referensi supaya besok oh ternyata pakai permainan seperti itu menarik juga ya. Gitu. Jadi bisa saling belajar antar paroki. Itu adalah bentuk sharingnya paroki. Sharing event itu oh paroki ini gawe event ini kaya mau sumber gawe apa acara mau ki Mbak esok ki mau apa? Yesus dipersembahkan di Nah, Bait Allah, itu dipersembahkan di Batam. arah-arahan. Arah-arahan. Aku ning paroki liyane, misalnya ning paroki kuwe, ning Mertoyudan orang ono arah-arahan kaya ngono ya Mas, mau ki wis toko biasa-biasa wae ngono wis kaya misal ora istimewa Enggak, banget. malah tadi tuh, ya betul. Tadi Romo Daris tuh malah menyayangkan ada, nggak tahu gereja mana itu malah Imlekan. Nah kuwi Jadi misa Imlek. Nah, itu malah ngrayakne kata Romo Daris, iya iya. kok iso kalah karo eventnya orang Katolik di mana Yesus dipersembahkan di Bait Allah, malah misa Imlek gitu. Nah, ya hal-hal seperti itu yang kita harus sinergi bersatu di satu kevikapan inilah minimal karena neng kevikapan ini kira ono 12 paroki gitu loh dan satu stasi. Jadi yo artinya tidak terlalu luas ora kaya kevikapan lain sing isine hampir 40 paroki misalkan Semarang, Solo itu 40 paroki itu. Kalau kita kan cuma 12 no. Nah, 12 ki nek ora raket, ora kental terus ditakoni apa nek ning Muntilan ana apa? Nah, masa kita nggak tahu. Nah, itu juga diharapkan ki iso merubah itu semua. Ya, kayak YouTube-nya Komsos kita itu walaupun kevikepan kita paling kecil nih YouTube kita itu paling banyak followernya, paling banyak kontennya dibanding kevikepan lain. Gitu. Kevikepan Semarang, Solo, Jogja Barat, Jogja Timur, YouTube-nya nggak ada ribuan gitu. Kita malah udah ribuan Terus kontennya follower. kemarin eh, yang untuk paroki Sumber itu yang bagus lagi itu tentang ini Hari Anak Misioner itu kita mengadakan sebelum misa itu kita ada ziarah. Karena kita kan waktu mau misa tahun lalu kita apa ya tentang itu loh Vanli tentang pembaptisan yang di Sondang Sono. Nah, itu tahun kemarin. Itu kita anak-anak SD SMP itu anu bikin sosiodrama tentang Vanli tentang Surikromo ada apa itu tahun kemarin lah yang tahu lah itu sebelum acara itu pun anak-anak diajak ke ini museum misi Muntilan Ya. sama Kerkop. Nah kalau yang tahun ini kita bikin tentang tokoh awam di gereja paroki Sumber yang kemarin 5 tokoh itu sebelum acara itu juga anak-anak diajak untuk ziarah ziarah ke semua makam. Jadi untuk mengenal terus mereka kan sosiodrama kan ada yang menjadi tokoh ini. Itu mereka harus belajar, mereka harus wawancara dengan keluarganya. Intinya Pak ini tuh karakternya gimana. Nah, itu kemarin bagus banget. Di Hmm. acara itu kita mengadakan selalu di Imatuka. Oke. Tuh. Oke, berarti artinya kan banyak hal yang menarik terjadi di Sumber nih, yang kita sebenarnya nggak tahu ya, nggak tahu oh, ternyata seru juga ya, bisa diadopsi atau bisa ditiru gitu, dimodifikasi di paroki lain gitu, dan suatu saat juga paroki lain akan memberi inspirasi untuk Sumber atau untuk yang lainnya.
kan kita satu satu saudara ya, satu umat Katolik, jadi ora perlu saingan, ora perlu banding-bandingin, yang saling mengambil hal-hal yang baik. Nah, itu yang ingin didapatkan lewat e-bulletin ini, supaya ada satu media yang mempersatukan semua event-event itu gitu loh. Nek akun kan yo rada angel ya, misalnya akun YouTube-nya kita isinya banyak banyak video, maka dia nonton satu video wes wes nyekip nyekip banyak hal gitu, terus nanti wes males ikut video nextnya dan sebagainya. Jadi semuanya itu akan kita tuangkan di yang namanya e-bulletin ini. Tadinya kita kepikirannya wes 3 bulanan aja mau gitu, wes ben rodo anter. Ya, bu dicoba bulanan, saya kira jalur bulanan gitu. Jadi ya ya wes kita coba sebisa mungkin saja. Tapi yang ini kita perlu support semua paroki. Artinya terutama PIC paroki, kami minta untuk menjadi koresponden parokinya masing-masing, menjadi tim pewartanya paroki masing-masing untuk menyuplai berita ke tim Kevikepan supaya bisa diterbitkan di buletin Kevikepan Kedu ini. Jadi buletin ini namanya adalah buletin, kita akan meneruskan nama yang sebelumnya yaitu Berkah Dalem. Karena dulu pernah ada Berkah Dalem ya, kita pakai Berkah Dalem, buletin digital Kevikepan Kedu, terus nanti jumlah halaman karena ini modelnya digital artinya bebas. Itu artinya nggak kayak majalah cetak ya yang harus jumlah halamannya harus harus pasti gitu, lipat 4 dan sebagainya gitu. Kalau kita nek ono berita oke yo halamannya bisa tebal, bisa 5, bisa 10. Kalau beritanya dikit ya mungkin bisa cuma 5 lembar, 4 lembar, 3 lembar, monggo gitu nanti. Nah, modelnya seperti apa? Modelnya yang di-share kan pasti akan modelnya PDF ya, teman-teman. Karena PDF. Nah, cuman kalau PDF itu sekali kita sebarkan, kita nggak tahu yang download berapa, yang baca berapa, kita nggak tahu gitu. Dan kalau kita sebarkan lewat WA, itu akan membebani HP umat. Karena kan ya rakyat yang cuma berapa mega gitu, download, wes udah males nih orang download gitu, wah ngabot-aboti HP, ngebak-ngebai HP dan sebagainya biasanya juga males. Maka kita akan pakai platform untuk flipbook. Jadi kita PDF-nya bisa ngeflip gitu, kita scroll-scroll itu bisa kayak kita baca majalah. Tapi di situ jadi ada analitiknya, siapa yang buka, siapa yang baca sampai halaman berapa dan sebagainya. Jadi itu bisa untuk laporan kita ke penduur nantinya bahwa performa pembaca kita seperti ini gitu loh. Nah, syukur-syukur nanti misalkan nanti ada masukan naskah-naskah juga dari umat atau juga ada info-info yang lain dari paroki bisa kita muat juga di agenda untuk acara-acara berikutnya. Mungkin iklan juga bisa masuk juga untuk istilahnya ganti biaya operasional kita sebagai teman-teman Kopsos, karena saya yakin teman-teman Kopsos kalau liputan go kamerane dhewe, go motore dhewe, bensine dhewe, jajane dhewe, kesele dhewe, pijetan dhewe gitu toh. Biasa toh. Nah, bagaimana caranya misalkan nanti ternyata buletin kita ini laris pembacanya, banyak peminatnya, bisa beriklan. Nah, itu bisa dibagi roto untuk kita semua, ganti biaya capek, ganti biaya bensin, dan sebagainya. Kira-kira mungkin bayangan seperti itu, teman-teman. Jadi, nge-share-nya nanti adalah dalam bentuk link ke WA. Jadi kalau lewat WA pasti kan akan sampai ke akar rumput, sampai ke umat yang paling kecil di lingkungan gitu. Jadi kalau Instagram kan yang akses cuman ya anak-anak muda kan, atau yang followernya, atau yang kalau kita kasih link ke WA mereka. Tapi kalau PDF ini kan kalau kita kasih linknya bisa sampai kemana-mana dan 30.000 umat Kevikepan Kedu ini bisa paling tidak ya 10.000 atau 15.000-nya lah paling enggak bisa membaca itu secara gratis gitu loh. Gratis tanpa harus bayar dan tampilannya harus menarik. Itu makanya tantangan buat para desainer-desainer di sini. Nah, ada Mas Ival, ada Mas Galih, ada Mbak Devi. Siapa lagi nanti yang bisa support nanti tiap paroki tolong supply kalau ada yang punya desainer silakan gabungkan ke sini untuk membantu ini. Jadi nanti layout awal akan kami buatkan. Jadi kami sudah buatkan layout awal. Nanti teman-teman desainer sebenarnya tinggal mengganti kontennya saja, tinggal ganti teksnya, tinggal ganti fotonya gitu aja. Jadi supaya nggak terlalu memperumit desainnya, setiap bulan harus desain baru lagi, nggak begitu banget gitu. Terus
Nanti template-nya nanti di InDesign ya, karena kalau tampilan layout itu paling mudah itu pakai Adobe InDesign. Sudah bisa InDesign teman-teman desainer di sini, Mas Gale, Mbak Devi masih? Galihnya wis metu, sumuk jere. Oh, Belum, harus dipelajari. ya. Oke, nanti kita 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 kasih training singkat nanti, gampang. Jadi nanti setelah ganti-ganti teks, ganti-ganti foto, tinggal ekspor PDF, upload, selesai. Jadi saya rasa kalau mau diminta bulanan pun kita bisa usahakan. Kita akan coba terbitkan di bulan ini, gitu, untuk berita-berita di Januari. Jadi beritanya adalah di tanggal 1 sampai akhir bulan, nanti terbitnya adalah di minggu pertama bulan selanjutnya, teman-teman ya. Terbitnya kemarin kita diskusikan, mungkin paling pas terbitnya adalah hari Sabtu malam. Karena hari Sabtu malam itu ada yang sudah habis dari ke gereja sore, misalkan malam itu kan agak longgar, sudah nggak kerja, besok libur, besok ke gereja, bisa baca-baca lebih leluasa. Nah, biasanya kalau ada yang menarik, nah nanti minggu paginya ketemu teman-teman di gereja, biasanya akan dibahas, weh neng paroki iki ono iki seru ki nek dienggo awak dhewe dan sebagainya. Gitu. Karena kalau kita bagikan pas hari Senin atau Selasa, biasanya wis basi karena justru yang nyeritake minggu ngarepe le ketemu kanca-kanca gereja isih minggu ngarepe kan wis ora kelingan gitu. Jadi kita sementara ini kita tetapkan terbitnya adalah Sabtu pertama setiap bulan. Oke, Sabtu pertama. Kalau ada Jumat pertama, nah itu berarti Sabtu pertama itu akan kita terbitkan. Oke. Nah, terus teknis pengumpulan beritanya seperti apa? Kita akan paling mudah mengumpulkan lewat link Google Drive dan mengumpulkan lewat WA grup kita. Paling simpel kayak Mbak Ida tadi. Begitu Mbak Ida spread ada acara, terus Mbak Ida bikin tulisan singkat, langsung share di grup. Nah, itu udah kesimpan aman. Artinya nanti dari sekretaris kita, dari redaksi kita, editor kita nanti akan review grupnya. Oh, yang ini bulan Januari nih. Nah, itu tinggal copy paste, download fotonya, masukin selesai. Gitu. Itu kan akan lebih simpel. Jadi gunakan WA group yang ada ini untuk kirim berita. Berita apapun itu, sesimpel apapun. Kayak di gereja tadi, gereja saya tadi di Mertoyudan ada Mas Anton mau ada casting itu Mas Anton. Casting tablo. Nah, itu kan sebenarnya hal yang simpel singkat tapi bisa jadi berita buat kita. Nggak apa-apa itu infokan gitu. Sama misalkan nanti besok di Paskah kita bikin satu rubrik isinya berita tablo semua gitu. Karena semua paroki menampilkan tablo nih misalkan. Nah, tinggal kekasannya masing-masing perbedaannya apa nih. Paroki ini apa, paroki itu apa. Kayak kemarin HAM, semuanya tema satu HAM, satu halaman tentang HAM. Tapi dari 12 paroki itu keistimewaannya apa saja gitu. Jadi rubrik-rubriknya nanti ya tentu ada berita dari Kevikepan, kegiatan di di komisi, kemudian berita dari paroki masing-masing paroki, kemudian agenda bulan depannya apa, kemudian ada opini-opini dari tokoh-tokoh paroki, misalkan ketua lingkungan kah, romonya kah, ketua dewannya kah, dan sebagainya. Itu kreativitas masing-masing dari kita. Termasuk nanti ada info agenda, berita pernikahan, berita duka, kayak tadi misalnya Mas Anggit itu kan juga bisa masuk kita terbitkan juga di terbitan berikutnya. Jadi ada informasi seperti itu, termasuk nanti juga ada advertorial atau iklan informasi dan sebagainya, atau ada lowongan, buka lowongan dan sebagainya, supaya itu benar-benar bisa menjadi media pemersatu umat di Kevikepan Kedu ini. Enggak terbatas paroki-paroki mana dan sebagainya, tapi saling tahu apa yang terjadi di paroki tetangga, di paroki lainnya itu tahu. Gitu teman-teman konsep dasarnya.